Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rosita, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu Rosita. Alhamdulillah. Oke. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu. Oh iya Pak, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Nelly. Tadi beliau sudah menelpon saya, katanya beliau mau curhat mengenai masalah yang dihadapi. Oke Bu. Oh baiklah Bu. Saya di sini melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan Bu. Mm-mm. Oh. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan kucing saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu, Bu, mengenai Republik Penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Siap Pak, bagaimana? Jadi, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching dengan sesuai prinsip coaching atau belum ya, Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi, Bu. Oh ya, seperti itu ya Pak. Ya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Pak, siap. Bersedia, Bu, siap ya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, Bu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sampai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu Pak. Bagus sekali, Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati Ibu. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Bu? Eh, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Oh, jadi untuk mengembangkan aktif, Bu, ya, atau Mm-mm. mendengarkan aktif. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut, Bu. Nah, iya Pak. Mm-mm. Oke. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu, kira-kira? Ini yaitu saya bisa memfasilitasi kucing saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, gitu Pak. Baik, Bu. Kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching dengan semangat, Bu. Semoga berhasil, Bu. Silakan, Makasih. Bu. Oh ya, makasih Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Bu Nelly. Bu Rosita, boleh saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh, baiklah Bu Nelly, apa yang mau Ibu Nelly ceritakan kepada saya? Begini Bu Rosita, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 60% tiap kelas. Oh gitu. Jadi menurut Ibu eh, Nelly, eh, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan Bu. Oke, jadi menurut Ibu Nelly, hal apa saja yang kira-kira membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran ketika belajar sama Ibu? Iya Bu, kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan.
terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Kedua, saya tidak memberi kesempatan buat murid-murid saya untuk beradaptasi, aktif, Oh, jadi gitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membuat mereka merasa bosan, Bu. Oke, ya saya sependapat dengan Ibu Nelly ya. Lalu menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu merasa asyik, senang, nggak bosan dengan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan? Ya Bu, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran berlangsung lebih menarik dan mengasihkan bagi murid, Bu. Oke, ya jadi itu ya. Lalu untuk masalah pengumpulan tugas, apa yang menyebabkan murid Ibu kira-kira kurang antusias dalam mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Ya Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Ya Bu, saya biasanya menggunakan sumber belajar yang ada di perpustakaan, Bu. Oke, jadi menurut Ibu, adakah sumber belajar selain dari teks itu? Ada Bu, saya pikir banyak ya. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti TikTok atau Reel IG, Bu. Oke, nah jadi betul sekali Bu Deli ya. Saya saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang beragam. Pasti nanti akan kedepannya membuat murid-murid Ibu antusias dengan pelajaran ya. Nah, jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Baik Bu, pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Terus kira-kira apa lagi yang akan Ibu rencanakan untuk kedepannya? Untuk kedepannya, lalu untuk masalah tugas yang saya berikan kepada murid, saya akan tidak terlalu banyak memberi tugas, kemudian tugas yang sesuai dan dengan minat murid dan bakatnya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada murid, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Nelly. Saya sangat mendukung rencana Ibu ya. Saya siap untuk membantu Ibu merealisasikannya. Kemudian dari rencana-rencana Ibu tuh, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Baik Bu, saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan bagi murid saya Bu. Dan saya akan menggunakan lebih banyak lagi sumber belajar yang beragam untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dan nyaman mengakses materi tanpa unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya, Bu. Wah, bagus sekali ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rosita. Ya, sama-sama. Bagaimana keadaan Ibu? Sudahkah melakukan proses coaching, Bu Rosita? Alhamdulillah Pak sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai, Bu ya. Bagaimana Bu tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Oh, gitu ya. Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya.
Alhamdulillah, Gar, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya. Kemudian masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, gitu, Pak. Oh, jadi Ibu senang ya bisa membantu temannya untuk menyelesaikan masalahnya. Terus apalagi Bu kira-kira Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak ya. Saya senang Eh, ternyata saya bisa menerapkannya, begitu. Oke, Alhamdulillah Bu. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya Hmm. melihatnya juga sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Hmm. Semua itu Ibu terapkan tadi. Oh, iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ibu, iya Bu. Hmm. Saya Bu, sama-sama semoga ke depannya akan lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran dan dapat menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Semoga amin ya robbal alamin. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.